Jadi ini menurut saya komentar disuruh sabar sama tokoh agama yang naik Pajero adalah suatu perwujudan dari sebuah ekspresi kekecewaan murid terhadap gurunya, Pak. Pernah nggak sih kita itu merasa sudah capek-capek bikin konten, tapi ujungnya konten itu nggak jadi dipublish? Atau mungkin hanya sebatas ide dan akhirnya konten itu nggak jadi dibuat. Sebetulnya niatnya sudah ada, Pak, tapi ada suatu ketakutan akan menyinggung perasaan sebagian orang, yayasan, atau organisasi, dan lain-lain. Apalagi jika konten tersebut berpotensi menyinggung orang yang memiliki power atau memiliki kekuasaan. Entah itu seorang tokoh politik, seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh adat, ataupun seorang tokoh agama. Sudah barang tentu ini masuk ke dalam ranah hukum, Pak. Dalam kasus ini seumpama kita ini mau ngeritik seorang tokoh agama, seperti yang saya katakan tadi, konten seperti ini jelas ngeri-ngeri sedap. Karena jika ada kesalahan, walaupun secuil, itu bisa berpotensi masuk pasal penghinaan, provokasi, fitnah, seperti contoh yang sudah-sudah. Namun kemudian timbul pertanyaan awam seperti ini. Masa sih orang yang hanya memikirkan sesuatu tentang perbaikan, kemudian menyampaikannya dalam bentuk video, itu sama kayak maling, sama kayak pemerkosa, dan lain-lain, yang mana itu semua bisa berpotensi masuk ranah pidana sih, Pak. Lah sekarang gini deh, Pak, akar dari masalah semua itu kan tersinggung, just tersinggung. Kemudian tayang tersinggung itu si tokoh agamanya atau para pengikutnya, kemudian dimasukkan ke ranah hukum. Ya kalau begini repot, Pak. Masa dari 285 juta manusia di republik ini, kalau ada warganya tersinggung harus diselesaikan dengan ranah hukum? Bisa penuh, Pak, penjara di republik ini. Padahal kita itu bikin konten ini, Pak, tujuannya hanya untuk mengkritik, itu pun atas dasar kecintaan kita sama tokoh agama tersebut. Seperti kata seorang tokoh agama yang nanti kita bahas di video ini, katanya seseorang yang mencintai atau pencinta itu kan bermacam-macam, Pak, dalam mengekspresikan perasaan cintanya. Nah, begitu pula dengan saya memilih mengekspresikan perasaan cinta saya lewat jalur kritik, Pak. Sebelum memulai video ini, saya harus disclaimer dulu, Pak, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang saya bahas di sini adalah tokoh agama terkait dengan statement-statement dari si tokoh agama tersebut yang menurut saya kurang tepat. Saya tidak menyebutkan namanya siapa, jenis agamanya apa, organisasinya apa. Dan yang paling terpenting, yang saya kritik itu adalah jabatannya atau profesinya sebagai tokoh agama, bukan secara pribadi, secara personalnya, Pak. Oke, kalau gitu kita kembali ke pembahasan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang tokoh agama yang bilang kalau tokoh agama nggak punya harta atau nggak kaya, bagaimana omongannya bisa didengerin orang? Coba, Pak, renungkan kalimat seperti itu. Kalimat seperti itu kan cocoknya kalau dipakai masyarakat biasa seperti kita. Analoginya gini, Pak. Seumpama ini terjadi fenomena di masyarakat saat rapat RT atau RW atau bahkan desa. Seseorang warga yang nggak punya uang, yang nggak punya power akan menyampaikan suatu ide atau gagasan. Sudah pasti, Pak, 95% ide itu akan ditolak. Namun berbeda halnya jika yang menyampaikan ide itu seseorang yang punya power, yang punya uang. Pasti masyarakat akan istiqomah mendengarkan ide itu, terlepas dari idenya bermanfaat atau tidak. Dan memang masyarakat gak salah, Pak, karena masyarakat itu sejak dulu memang lihat orang ya cuma dari covernya saja.
Nah, kalimat tadi itu bisa menjadi sebuah cambuk bagi kita agar kita lebih giat lagi dalam mencari nafkah, dalam mencari uang, supaya omongan kita bisa didengarkan orang. Namun, jika kalimat itu dipakai seorang tokoh agama, kekhawatirannya apa, Pak? Yang pertama-tama, kemungkinan si tokoh agama tersebut akan cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau perlu menjilat-menjilat pejabat pun dilakukan. Yang penting tetap viral, tetap cuan brutal. Kan terbukti toh di dalam ceramahnya sejumlah pejabat disanjung-sanjung, dibilang baik, dibilang sederhana. Nggak lama kemudian Pak, si pejabat itu ditangkap KPK. Ada Pak contohnya. Namun demi keselamatan saya tentu nggak saya publikasikan di sini Pak. Ada contohnya. Karena jika mindset itu dipakai oleh seorang tokoh agama, mereka nggak akan fokus ngajarin ilmu agama. Mereka cuma cari cuan sebanyak-banyaknya Pak. Karena mindsetnya kalau punya uang, punya cuan, omongannya bisa didengarkan orang, bisa dihargai orang. Sedangkan yang kita butuhkan dari seorang tokoh agama adalah ilmunya, penularan ilmunya Pak. Yang kedua, lantas bagaimana nasib tokoh agama yang ada di kampung-kampung Pak, yang mereka memang mengabdikan diri pada agama dan pada negara. Mereka nggak butuh duit Pak, mereka memang real dalam arti kata pengabdian. Namun hanya karena masalah uang, omongannya yang berbobot, omongannya yang daging semua, gak didengarkan orang Pak. Padahal ilmunya dia itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi sebaiknya statement kalau orang nggak punya harta, orang nggak kaya, omongannya nggak didengarkan orang, itu bisa digunakan oleh tokoh agama untuk sebagai challenge atau tantangan Pak. Bagaimana seorang tokoh agama bisa mendorong masyarakat untuk menghormatinya karena ucapannya atas dasar keilmuannya, bukan atas dasar uang atau powernya. Sudah banyak Pak contoh-contoh dari zaman dulu, tokoh agama yang dicintai masyarakat, ucapannya didengarkan masyarakat, bukan karena uang, tapi karena bidang keilmuannya Pak. Yang kedua, saya pernah mendengar ada seorang tokoh agama yang membacakan sebuah komentar dari seorang netizen. Komentarnya berbunyi begini Pak, disuruh sabar sama tokoh agama yang naik Pajero. Oke Pak, sekarang kita bedah komentar dari netizen itu Pak. Pertama-tama kita harus mengingat-ingat bagaimana sih sejarahnya kita kok mencintai si tokoh agama itu. Jadi begini Pak sejarahnya. Si tokoh agama yang dimaksud netizen ini dulunya selalu menampilkan bergaya hidup sederhana Pak. Terlepas Pak, dia memang dari keluarga berkecukupan. Karena seorang tokoh agama itu lahir dari keluarga tokoh agama juga. Ayah dan ibunya sudah jadi tokoh agama terlebih dulu. Kan gak mungkin toh keluarga yang seperti itu hidup kekurangan. Seminimal-minimalnya pasti berkecukupan. Kalau kita tarik di sistem kasta di India, nggak mungkin toh kalau kasta Brahmana itu hidup melarat sama kayak kaum Dalit. Nah, kita sebagai masyarakat biasa, yang kita lihat dari sosok tokoh agama ini adalah hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan. Sehingga kita mulai meresapi ceramah-ceramah yang diajarkan oleh beliau. Dan salah satu ilmu yang diajarkan oleh beliau adalah favorit kami Pak, tentang bersabar dalam perjalanan hidup ini. Beberapa tahun kemudian si tokoh agama ini viral Pak. Beberapa kali pejabat daerah hingga pejabat pusat, artis lokal hingga artis metropolitan datang ke ceramahnya Pak. Hal ini jelas membuat perekonomiannya hingga kepopulerannya melonjak secara drastis. Kemudian dia ceramah lagi dari desa ke desa. Kali ini terlihat dia ceramah menggunakan mobil mewah. Kemudian salah satu muridnya
atau salah satu pengikutnya bertanya di dalam media sosial, "Pak tokoh agama, kenapa sih kok pakai mobil mewah sekarang? Kok pakai Pajero sekarang?" Apakah salah Pak seorang murid bertanya pada gurunya seperti itu? Mendengar pertanyaan itu, sang tokoh agama menjawab, "Lah apakah saya yang dari Ngawi ke Jombang motoran Mas? Kan bisa capek nanti kalau saya sampai Jombang. Yang ada malah nggak jadi ceramah. Wong ini juga mobilnya murid saya. Ini kan bukti kecintaan seorang murid kepada gurunya Mas." Seseorang yang mencintai atau seorang pecinta itu kan macam-macam Mas dalam mengekspresikan perasaan cintanya kepada seseorang yang dicintai. Dalam kasus ini adalah seorang murid kepada gurunya Mas. Sekilas statement Pak tokoh agama ini nampak masuk akal Pak. Namun mari kita bedah statement ini agar kelihatan lebih masuk akal lagi Pak. Pertama-tama, siapa sih yang nyuruh pakai sepeda motor dari Ngawi ke Jombang? Kan nggak ada toh. Kalau ada, muridnya kurang ajar itu namanya Pak. Terus apakah murid yang memberi tumpangan Pajero aja yang dipublikasikan? Lantas apakah murid yang nggak memberi tumpangan Pajero nggak dipublikasikan Pak? Ini lama-lama kok kayak saweran konten kreator ya Pak. Yang ngasih saweran jumbo dipublikasikan sama konten kreatornya. Dipublikasikan dengan tulisan yang besar dan gak ganti-ganti. Namun sebaliknya Pak, yang nyawer sedikit cuma pakai running tag Pak. Terus dengan entengnya si tokoh agama itu bilang, "Ini kan bentuk kecintaan murid kepada gurunya." Lah terus muridnya nggak ngasih tumpangan Pajero itu apa ya? Bukan muridnya. Lah terus muridnya nggak ngasih Pajero itu apa yo? Nggak cinta sama gurunya hanya karena dia nggak memberi tumpangan Pajero. Kan secara nggak langsung kita mikirnya kayak gitu ya Pak. Kalau si tokoh agama ini bilang, ini kan bukti kecintaan murid kepada gurunya. Yang kedua, dari sekian banyak muridnya yang nawarin mobil, kan nggak semuanya toh nawarin mobil Pajero. Pasti ada toh sebagian mobil-mobil yang tidak dalam kategori mobil-mobil mewah. Terus prosentasenya berapa Pak muridnya yang dalam kategori kaya hingga sangat kaya dengan muridnya yang biasa-biasa saja sampai yang hidupnya memprihatinkan Pak? Paling kalau dalam hitung-hitungan saya muridnya yang kaya bahkan sampai kaya banget nggak lebih dari 10% Pak. Lah yang 90% ini dalam kategori kelas menengah hingga bawah Pak. Dan faktanya yang 90% ini mereka yang menaikkan nama si tokoh agama ini Pak. Mereka itu dengan tulus berbondong-bondong mereupload ceramah-ceramah dari si tokoh agama ini Pak. Hingga seperti sekarang ini, seperti yang kita lihat, beliau menjadi salah satu tokoh agama yang viral dan banyak sekali pengikutnya Pak. Sehingga atensi-atensi dari pejabat-pejabat maupun artis bisa masuk ke ceramah itu. Andai kata 90% pengikutnya ini nggak ada Pak, ya mana dia dikenal pejabat, mana dia viral Pak. Dia akan jadi tokoh agama yang kelasnya cuma kelas kampung Pak, kelas kecamatan aja. Ini ya Pak, kalau sekedar saran, kalau menurut saya sih Pak, apa nggak lebih baik kalau si tokoh agama itu minta yang nawarin tumpangan Pajero tadi diganti dengan tumpangan bis atau HIS, supaya para jamaah ini bisa ikut ke Jombang, tidak perlu sepeda motoran jauh-jauh. Gimana ya Pak rasanya para jamaah jika satu bis sama gurunya, sama tokoh agamanya, sama idolanya berbondong-bondong pengajian ke Jombang Pak? Apa nggak lebih syahdu itu Pak? Atau mungkin ada alternatif lain yang mungkin kesannya tidak terlalu kelihatan mewah gitu loh Pak. Anyway, jika itu dilakukan, murid-muridnya akan semakin respect. Persepsi tentang tokoh agama yang bergaya hidup elit pasti sedikit banyak akan luntur dengan sendirinya. Dan yang paling penting Pak, bisa menginspirasi tokoh-tokoh agama lainnya Pak. Terus umpamanya pengikutnya karena membelani gurunya ada pertanyaan gini Pak,
Mas Cidam, kenapa sih kalau tokoh agama hidup enak sedikit gak boleh? Sampean kok sirik? Kalau artis, kalau pemain bola boleh hidup mewah-mewah. Logika sampean itu di mana sih Mas Cidam? Mereka itu guru kita Mas Cidam. Jadi gini Mas konsepnya Mas, gak gitu konsepnya Mas. Mau dia artis, mau dia pemain bola, mau dia tokoh agama, itu semuanya boleh Mas untuk kaya Mas. Wong mereka juga sama-sama nggak ngerepotin hidup kita Mas. Tapi konsepnya gini Mas. Pertama-tama kita coba main di ranah analogi Mas. Umpama Cristiano Ronaldo umpamanya. Dulunya si Cristiano ini dari orang yang nggak punya. Terus kemudian dia sukses dan saat ini dia bergaya hidup mewah. Mobilnya banyak dan mewah-mewah semuanya. Terus pertanyaannya, apakah kami mengomentari gaya hidup Ronaldo? Kan enggak toh, karena kami ngefans Bang Dodo atas dasar skillnya Pak. Skillnya kemudian membawa dia kepada kesuksesan. Dan yang kedua, si Bang Dodo ini nggak pernah ngajarin kita untuk sabar dalam menjalani ujian hidup Pak. Karena memang bukan kapasitas Bang Dodo Pak untuk membahas itu. Karena Bang Dodo ini atlet yang sekaligus artis Pak, bukan tokoh agama. Bedanya dengan si tokoh agama, lah kami dulu ngefans karena sampean itu hidupnya sederhana. Dan sampean juga ngajarin tentang kesabaran dalam menjalani ujian hidup. Dunia ini nggak penting katanya. Loh apa kita merasa nggak diprank Pak? Kalau kita tarik dalam Kamus Besar Bahasa Jombang, ini artinya jarkoni, iso ujar, ora iso ngelakoni. Jadi ini menurut saya, komentar disuruh sabar sama tokoh agama yang naik Pajero adalah suatu perwujudan dari sebuah ekspresi kekecewaan murid terhadap gurunya Pak. Ini bukan bermaksud iri, dengki, dan lain-lain. Karena kalau dibilang iri dan dengki, yo mana bisa Pak. Wong ini sudah suratan takdir. Dia lahir procot sudah berbeda dengan kita Pak. Dia anak tokoh agama yang nanti pasti jaminan juga jadi tokoh agama. Terlepas dari keilmuannya setara atau tidak dengan orang tuanya. Sedangkan kami cuma orang biasa yang nanti melahirkan generasi selanjutnya juga jadi orang biasa. Status sosialnya sudah dibedakan dari kita masih jabang bayi Pak. So, oke ya bapak-bapak sekalian. Sekian argumen singkat dari saya. Kalau nanti ada yang mempermasalahkan video ini atau saya dapat intimidasi dari manapun, saya ikhlas kalau saya harus men-take down video ini. Karena kritik ini murni Pak, didasari kecintaan saya kepada tokoh agama. Namun balik lagi, secinta-cintanya saya sama beliau, saya masih lebih mencintai keluarga saya. Saya Cidam Baran. Sampai berjumpa di video selanjutnya.